Shalom jemaat yang terkasih, Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom. Kita akan memulai persekutuan Selasa kita pada hari ini dengan kita awali dengan memuji satu lagu yang sudah familiar, dan ini juga salah satu lagu yang diangkat dari bacaan kita hari ini. Kita akan pujikan Percayalah Kepada Tuhan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Wow, yeah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Baik, selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Pri, Bude Puji, tadi belum saya sapa. Ya, selamat pagi. Kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan Ibu Pendeta Aban. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita bersatu hati dalam doa saya bawakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur senantiasa kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kami terus merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai di sepanjang istirahat kami pada malam hari ini. Pada malam hari dan esok pagi ini, hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami melalui media Zoom, di mana kami akan bersama-sama untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Pendeta Aban. Bapak, kami mohon tuntunan-Mu, Roh Kudus sertai
menyertai kami, supaya kami benar-benar boleh tertuju kepada firman-Mu. Kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan untuk kami senantiasa merenungkan dan mau terus belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung bersama kami dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi kesibukannya, Tuhan berkenan menyertai dan memberkati hingga pada saatnya nanti saudara-saudara kami juga boleh bersama-sama untuk mempunyai kerinduan yang sama untuk terus mendengarkan sabda firman Tuhan yang senantiasa menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh pertemuan kami pada pagi ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami minta kepadamu, yang kami alaskan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Matur nuwun Bu Ratna buat doa pembukanya. Bapak Ibu terkasih, kita akan membuka Amsal 3 ayat 5 sampai 12. Amsal 3 ayat 5 sampai 12 yang menjadi pembacaan kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan, lagu kita pembuka tadi, salah satu bagian yang diungkapkan ada dalam bacaan kita hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua Amsal 3 ayat 5 sampai 12 menurut terjemahan baru yang kedua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu khususnya ada di Zoom maupun yang juga nanti mendengarkan dari YouTube, pengalaman kami khususnya mungkin Bapak Ibu orang tua kami yang di sini dulu juga sudah mengalami, tapi bagi saya yang baru mengalami ini gitu ya, unik ketika punya anak kecil dan ingin memberikan sesuatu yang baru, misalnya konkretnya makanan gitu ya. Ada makanan-makanan yang ketika itu sesuatu yang baru, ketika harus dicoba oleh mereka, Ica dan Nadi terutama itu harus diteguhkan begitu ya untuk disampaikan demikian. Ica, coba dulu. Mama nggak mungkin mengasih makanan yang tidak enak. Pasti enak. Tapi kalau menurut Ica nanti tidak enak, nggak lanjut dimakan nggak apa-apa. Coba dulu. Jadi Ica Nadi itu kadang-kadang untuk sesuatu yang baru, seperti harus diteguhkan bahwa mamanya pasti, atau papanya gitu ya, nggak mungkin memberikan sesuatu yang memang membahayakan atau yang benar-benar memang pasti baik, sehingga dikasih, dicobakan atau diberikan ke dia. Dengan diteguhkan begitu, Ica Nadi biasanya mau. Kalau memang ternyata dia nggak seleranya, dia akan bilang, enggak mama, nggak enak karena ada kecut-kecutnya. Nah itu wajar. Tapi kalau ternyata, oh ya enak ya mama, mau lagi gitu ya. Ini sesederhana yang anak-anak, jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di Zoom begitu ya, untuk meneguhkan mereka supaya percaya kepada orang tuanya, itu perlu terus digaungkan gitu ya, diingatkan, disuarakan. Sama dengan halnya dengan firman kita hari ini, yang bagian dari Amsal pun ingin meneguhkan kepada kita ketika ia berkata kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, ingin mengatakan kepada kita ketika kita memang sungguh percaya
maka Amsal pun akhirnya menuntun kita apa yang diingatkan, apa yang diajarkan, apa yang dituntun oleh Tuhan, didikan, teguran, ataupun peringatan, ajaran, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu ingin meneguhkan kita itu perlu dilakukan karena itu baik ketika kita percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita berangkat dari tema besar kita minggu kemarin, jemaat terkasih, ketika kita pun akhirnya mau percaya kepada Tuhan, melakukan banyak hal, mendengarkan didikan, peka akan hajarannya, peringatannya, begitu ya, maka kita akan melihat bahwa eh, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah luar biasa dalam hidup kita itu mestinya menjadi sesuatu yang respon yang kita lakukan sekarang menjadi sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena tema besar kita kemarin, kita diselamatkan oleh kasih setianya. Tapi jemaat terkasih, prakteknya ketika kita pun sudah tahu teorinya, dogmanya, ajarannya, begitu ya. Tetapi untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap laku kita, tidak bersandar pada pengertian sendiri, kita terus meminta hikmat dari Tuhan, tidak menganggap diri bijak. Ini seperti yang dikatakan Amsal ini perjuangan, begitu ya. Karena ketika kita sudah dalam kondisi zona nyaman, yang baik-baik saja, biasanya kita bisa lupa. Kalau kita memang masih bergumul, ini mungkin bisa jadi kita masih yang, Tuhan tolong, tolong gitu ya, minta hikmat sama Tuhan. Tapi kalau sudah zona nyaman ini yang memang Amsal ini meneguhkan kita sehingga di dalam poin 9 sampai 10 dalam zona nyaman, ia mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi ini kondisi di mana ketika kita sedang aman, baik dengan segala kondisi kita, Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan itu. Jadi kalau kemarin minggu gelisah karena bergumul, kalau sekarang orang yang zona nyaman mungkin dia gelisah bingung kemana hartaku ini harus dibawa gitu ya Bapak Ibu terkasih ya. Tetapi hari ini diteguhkan oleh Amsal jangan gelisah. Justru dengan apa yang ada pada diri kita itu, kita semakin peka untuk menjadi berkat, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Karena sesungguhnya ada banyak hal yang bisa dikerjakan di gereja, di keluarga besar kita, di masyarakat untuk sesuatu yang baik. Ini yang diteguhkan oleh Amsal dalam konteks bacaan kita hari ini. Yang menarik berikutnya 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bosan gitu ya untuk memperingatkan kita. Jadi kita juga jangan bosan untuk menerima peringatannya. Dan Tuhan mengajar orang yang dikasihi seperti ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi jemaat yang terkasih, selama kita masih beroleh kesempatan untuk diajarkan Tuhan, menerima firman Tuhan, dididik, dan juga diingatkan lewat banyak cara, lewat orang sekitar, lewat tuntunan Roh Kudus dalam hati kita, maka jangan bosan untuk mendengarkan itu. Karena di sanalah kita sebenarnya sedang diajar, dibentuk oleh Tuhan yang mengasihi kita. Jadi jemaat terkasih, bagi kita yang saat ini dalam kondisi merasa hampa, saya sering kali mendengar ada jemaat yang saya merasa jauh dari Tuhan, Mbak Aban. Saya merasa Tuhan jauh. Saya merasa seperti Tuhan tidak hadir, tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu terkasih, alarm bagi kita. Bagi kita yang merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak dekat. Sebenarnya bukan Tuhan jauh, Tuhan tidak dekat, Tuhan tidak ada. Kitanya yang sebenarnya sedang tidak mendekat, sedang tidak membangun relasi, yang sedang tidak peka akan didikan ajaran itu, yang sedang menutup diri. Jadi jemaat terkasih kami, yang saat ini merasakan hal yang sama, Tuhan dekat denganmu, Tuhan di hatimu. Tapi justru pertanyaannya, maukah engkau dididik? Maukah engkau dihajar, ditegur,
dituntun oleh Allah yang mengasihi setiap kita pribadi lepas pribadi. Di jemaat terkasih, mari kita terus hari ini kembali diteguhkan oleh renungan kita. Percayalah kepada Tuhan dalam setiap laku kita. Bagi kita yang zona nyaman, tetaplah menjadi berkat dan peka akan tuntunan Tuhan, sehingga melalui zona nyaman kita dengan segala kelimpahan itu, kita memuliakan Tuhan. Bagi kita yang mungkin merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak dekat, hampa di hati, dia tidak jauh. Tapi bukalah hati telingamu untuk menerima didikan, ajaran Tuhan, dan lakukanlah itu. Sehingga Tuhan katakan kepada kita, Ia akan memulihkan tubuh, menyegarkan tulang-tulang kita. Memulihkan tubuh, menyegarkan tulang-tulang ini, itu ibaratnya kalau kita mau mengerjakan apapun aktivitas kita sepanjang hari, sepanjang minggu itu semangat jemaat terkasih. Bahkan pengalaman saya kemarin, yang ketika meskipun lagi batuk serak, tetapi karena dalam Tuhan kayaknya seger aja, semangat aja mengerjakan. Mungkin kalau orang tidak di dalam Tuhan, wah udah, aduh enggak lah ya, aku udah gini-gini nih. Contohnya Bu Erina, puji Tuhan walaupun masih serak tapi tetap semangat ikut gitu ya. Ada banyak hal Bapak Ibu terkasih yang di luar logika kita ketika kita memang mau tetap dalam Tuhan, kayaknya tubuh kita ini seperti disegarkan. Beda kalau memang konteksnya kita memang lagi rapuh dalam arti sakit beneran ya Pak Ibu, jangan maksa juga, istirahat ya. Tapi kalau sesederhana cuma ringan-ringan, saya yakin Tuhan kasih kekuatan, kasih semangat untuk kita mengerjakan banyak hal. Kalau kita percaya di dalam Tuhan. Ada orang yang dia karena tidak percaya dalam Tuhan, hanya karena nyun pangapunten nggih, ukuran dunia. Hanya karena hari ini nggak punya uang 50.000 saja mungkin di kantongnya, lemah Bapak Ibu. Kayaknya lemes, aduh aku hari ini nggak ada pengharapan, aku nggak punya uang, aku gini, ada yang begitu Bapak Ibu. Kalau orang di dalam Tuhan, mau ada atau enggak dalam arti ukuran dunia, dia tetap disegarkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Selamat menghayati kekuatan dari Tuhan, dan mari kita terus saling meneguhkan, mendengar didikan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, karena itulah caranya mengasihi kita dan cara kita mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena tak henti-hentinya Tuhan mengingatkan, menuntun kami untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Karena dengan percaya kepada Tuhan Sang Sumber Pemilik kehidupan kami beroleh hikmat, bijaksana untuk menjalani hari-hari kami. Bahkan ketika kami pun mungkin dengan kondisi kami, baik yang kami sedang zona nyaman, kenyamanan kami, kebaikan dalam kehidupan kami dituntun untuk terus peka akan didikan, tuntunan Tuhan sehingga menjadi berkat. Ataupun kami yang merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak dekat, Tuhan tidak hadir, kami diteguhkan untuk mau membuka diri, membuka hati peka akan didikan Tuhan, ajaran Tuhan, sehingga hari-hari kami lalui dengan sukacita, tubuh kami senantiasa disegarkan, tulang-tulang kami senantiasa diberikan kesegaran, semangat untuk menjalani hari-hari kami lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kami, jemaat yang terus bersandar kepada Tuhan, berjuang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah setiap kami, jemaat kami, dimanapun kami berada, keluarga besar GK Jerima, dan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, terus diberkati dan menjadi berkat. Dengan segala tantangannya, Tuhan berikan kami hikmat untuk menghadapinya dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur pengharapan kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Stop dulu.